Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil mini riset kelayakan usaha tani dari aspek finansial. Studi kasus usaha tani pada Kecamatan Burneh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota yang terdiri dari Siti Aisyah dengan NIM 100, Handanu Akbar Falahi dengan NIM 103, Uswatun Hasanah dengan NIM 118. Kecamatan Burneh merupakan salah satu sentra penghasil padi di Madura. Ditunjukkan dengan adanya potensi lahan sawah seluas 5,121 hektar. Analisis kelayakan finansial bertujuan untuk mengetahui apakah usaha tani yang ingin dilakukan termasuk usaha yang layak untuk diusahakan atau tidak. Prospek usaha tani tanaman padi di Kecamatan Burneh cukup besar, namun belum diketahui tingkat kelayakannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan usaha tani tanaman padi ditinjau dari aspek finansial pada salah satu petani di Kecamatan Burneh. Selanjutnya pembahasan. Jadi pada usaha tani ini kami telah mewawancarai salah satu petani yang berada di Kecamatan Burneh dengan identitas sebagai berikut. Nama Bapak Khalili dengan usia 37 tahun dan pendidikan terakhir SMA. Beliau memiliki 2 tanggungan keluarga dan jenis usaha taninya berupa padi. Selanjutnya untuk menilai kelayakan secara finansial pada usaha tani ini, maka dilakukan analisis kriteria investasi yang dihitung dengan 4 cara, yaitu Net Present Value atau NPV, kemudian Net BC, kemudian Internal Rate of Return atau IRR, dan yang terakhir adalah Payback Period. Yang pertama yaitu Net Present Value atau NPV. Berdasarkan data yang telah kami peroleh, diketahui bahwasannya usaha tani ini Bapak Khalili telah berinvestasi sebesar 11.967.500 dan dialokasikan dalam waktu 4 tahun. Kemudian biaya operasionalnya dan juga penerimaan selama kurun waktu 4 tahun. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai NPV sebesar 92.310. Maka dalam usaha tani ini dinyatakan layak untuk diteruskan. Selanjutnya, Net BC. Net BC di sini merupakan perbandingan antara net benefit yang telah didiskon positif dengan net benefit yang telah didiskon negatif. Kriterianya, apabila net BC lebih dari 1, artinya usaha tani ini dinilai layak untuk diteruskan. Sedangkan ketika net BC-nya kurang dari 1, maka usaha tani ini dinilai tidak layak untuk diteruskan. Dan apabila net BC-nya sama dengan 1, artinya berada dalam keadaan BEP atau cash inflow-nya sama dengan cash outflow. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai net BC sebesar 1. Artinya usaha tani ini berada pada keadaan BEP atau cash inflow-nya sama dengan cash outflow. Atau dapat dipermudah bahwasannya usaha tani ini pendapatan yang diperoleh sama dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah suatu tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Untuk menentukan besarnya nilai IRR harus dihitung dulu NPV 1 dan NPV 2 dengan cara coba-coba. Jika NPV 1 bernilai positif, maka diskon faktor kedua harus lebih besar dari SOCC dan sebaliknya. Berdasarkan nilai IRR yang diperoleh yaitu 8,3%, lebih dari SOCC 8%, namun dengan selisih yang kecil, artinya proyek pada BEP atau TR sama dengan TC. Selanjutnya ada payback periode atau PBP. Payback periode merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk membayar kembali semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan di dalam investasi suatu usaha. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai payback periode yaitu 5,05. Maka investasi yang ditanamkan akan balik modal dalam waktu 5 tahun. Berdasarkan analisis kriteria investasi pada usaha tani padi milik Pak Khalili di Kecamatan Burneh, diperoleh kesimpulan. Yang pertama, nilai NVP yang didapat yaitu 92
maka usaha tani dinyatakan layak untuk dilakukan. Yang kedua, nilai net B per C yang didapat yaitu 1, berarti cash inflow sama dengan cash outflow atau TR sama dengan TC. Yang ketiga, nilai IRR yang diperoleh yaitu 8,3% lebih dari SOCC 8%. Namun dengan selisih yang kecil, maka usaha tani dinilai layak untuk dilakukan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu nilai payback periode yaitu 5,05. Maka investasi yang ditanamkan akan balik modal dalam waktu 5 tahun. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.